Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita kali ini, yaitu Sahabat Peternak, yang mana channel ini meliputi berbagai hewan-hewan ternak ya teman-teman. Oke teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Pada konten kali ini kita akan mereview bebek petelur sistem angon ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, langsung saja nonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, kali ini kita review bebek petelur sistem angon ya. Sebenarnya bebek ini bukan milik saya sendiri, ini milik saudara saya yang ada di desanya di sebelah desa saya. Sistem angon ini tanpa pengeluaran dana teman-teman. Gimana? Tanpa pengeluaran dana, cuma dibawa ke sawah-sawah yang sudah panen gini, sawah yang sudah dipanen. Nah, baru kita lepaskan bebek tersebut ke sawah tersebut. Di sini bebek petelur, yang mana biasanya bebek petelur jika makannya dengan pabrikan, dikasih makan pabrikan, itu biasanya tanpa ada bebek lakinya teman-teman. Dan bebek tersebut menghasilkan telur yang tidak fertil, non fertil. Nah, di sini karena tanpa pur telur, bukan dikasih makan fur pabrikan maksudnya. Di sini ada beberapa bebek lakinya juga. Karena kalau tanpa bebek laki, maka si betinanya tidak akan bertelur teman-teman. Bertelur ini karena dibuahi oleh bebek lakinya tersebut. Jika tidak ada bebek lakinya, maka mustahil dia bertelur gitu. Dan untuk populasinya di sini sekitar ada 180-an lebih katanya yang punya. Dan omset telur per hari itu sekitar 125-130 gitu dah. Kenapa kok nggak bertelur semua? Kalau di tempat saya namanya morang, ganti bulu yang sudah tua itu biasanya rontok semua dan ganti bulu yang baru lagi. Bebek biasanya kalau sudah mengalami hal seperti itu, maka tidak bertelur lagi. Dan kapan bisa bertelur lagi? Ketika bulunya sudah mentas, sudah tumbuh kembali. Gitu ya teman-teman. Untuk harga per ekornya di tempat saya itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80-an gitu dah. Nah, dikalikan 180 ekor. Bagi teman-teman yang termotivasi dengan peternak bebek kayak gini, tinggal mengalihkan saja. Kalau di tempat saya, di daerah saya, mainnya per ekor itu biasanya 70-an, 80-an itu dah. Bagi teman-teman yang ingin beternak, tinggal mengalihkan sendiri. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin beternak, ingin memulai beternak bebek kayak gini, saya sarankan jangan sekarang dulu. Soalnya musim-musim kayak sekarang ini, mulai musim hujan, biasanya banyak penyakit turun pada hewan-hewan ternak. Ya, jika teman-teman sudah menguasai dan cara mengatasinya itu bagaimana, maka ya boleh-boleh saja dimulai dari sekarang gitu. Tapi saran saya, jika teman-teman ini masih pemula dalam beternak, maka saya sarankan jangan sekarang dulu. Karena biasanya kalau musim hujan itu sudah tiba, biasanya banyak penyakit yang turun, terutamanya bagi peternak.
maksud saya hewan-hewan ternak. Untuk harga telur di daerah saya per butirnya itu 2000-an gitulah. Dan setiap harinya dari 180 ekor ini biasanya bertelur 125-130-an gitu katanya yang punya bebek ini. Untuk obat-obatan di sini pemiliknya tadi bilang pada saya tidak pernah pakai obat-obatan pabrikan katanya. Biasanya sebelum masuk musim hujan obat-obat maksud saya ramuan-ramuan alami itu sudah diberikan pada si bebeknya tersebut. Makanya kita lihat tuh bebeknya sehat-sehat kan. Katanya si pemiliknya itu tidak pernah pakai obat-obat pabrikan. Tapi belum jelas nih juga, saya belum bertanya. Tadi saya lupa bertanya pada yang punya bebek ini ramuan-ramuan apa saja yang diberikan. Tanpa kerja sama orang ini sudah bisa menghasilkan cuan yang lumayan ya teman-teman. Nah di sini tanpa modal kan, cuma modal tenaga untuk nganterin bebek ke tempat-tempat kayak gini. Ada yang putih juga. Biasanya lakinya tuh warna-warna hitam kayak gini. Ini juga. Biasanya setahu saya sih. Tapi ada juga yang warna-warna kayak gini. Nah, biasanya kalau warna kayak gini itu mayoritas betina tuh. 180 ekor. Kalau bertelur 130 harga per ekornya. Kalau dijual per ekornya berarti kalau harga telur 2000 ini di tempat saya itu 2000 ya teman-teman. Kalau harga telur 2000 per butir dari 130 telur itu biasanya menghasilkan uang 260. Tapi tidak setiap hari bertelur 130 ya teman-teman. Biasanya lebih dan biasanya juga berkurang. Gemuk-gemuk juga ya. Ini dikasih makan, bukan dikasih makan sih, dibawa ke tempat-tempat kayak gini dari pagi. Tadi kata ibunya dari jam 5 subuh sampai sekarang. Katanya mau pulang nanti jam 2. Sekarang jam 13, jam 1. Dan lagi bebek ini sudah dibawa pulang. Makanya saya review sebelum bebek ini dibawa pulang, karena biar kelihatan juga kan tempat-tempatnya, maksud saya tempat si bebek mencari makan di sawah-sawah kayak gini teman. Di tempat yang sudah dipanen, di sawah yang sudah dipanen. Nah ini harus dijaga juga karena takut pindah ke tempat yang kayak gini, ke padi kayak gini. Nah itu bahaya, bisa merusak ke tanamannya. Tapi kalau yang sudah berumuran, tanaman yang sudah berumuran kayak gini, kalau dimasukin bebek tidak terlalu masalah. Tapi jika masih kayak gini, kalau masih kayak gini, nah
biasanya patah kalau dilewatin bebek ya. Kalau cuma satu yang masuk ke lahan kayak gini, kalau pas separuh dari 180 itu bisa ambiar tuh peternaknya, maksud saya petaninya. Oke teman-teman, ibu ini yang punya bebek tersebut, ini akan saya tanyakan awal mula pelihara bebek. Oke, langsung saja. Awal mula pelihara bebek ini gimana, Bu? Awal mulanya saya itu beli telur bebek itu 10 biji sama Pak Yanto. Lepas itu saya kasih ke ayam. Lepas itu habis 2 bulan menetas itu bebek. Oh, langsung diterami ke ayam? Ya. Lepas itu saya itu pelihara pelan-pelan itu jadi besar. Lepas itu dimakan sama apa itu Rang-rang. Kalau di tempat saya itu teman-teman namanya ring-ring. Biasanya suka makan hewan-hewan kayak bebek, entok, ayam dan lain sebagainya. Oke, lanjut. pas itu bapaknya itu kerja, pas ada orang itu, Pak saya boleh itu beli bebeknya itu. 1 tidak apa-apa, 2 tidak apa-apa. Baru saya itu punya bebek itu 5 ekor bebek. Pas itu kalau sudah pulang lagi ketemu sama orang jualan bebek, beli lagi itu, Pak. Menitisnya dan itulah ini sampai banyak, belinya 10, 5, 4. Pas itu sampai sekarang jadi 108. Dan penghasilan telur itu bertelur dari sekitar 130-an. Tergantung bebeknya. Kalau bebeknya itu masih apa ya, nggak ada bulunya, Ganti bulu maksudnya? ya ganti bulu biasanya itu nggak telur dulu, itu masih ada 1 bulu baru bertelur lagi, gantian itu. Oh, jadi tidak nunggu bulunya tumbuh semuanya? Iya, gantian. Yang dah telur pertama itu akan telur, yang ganti bulu itu berhenti dulu, gantian. Oh, berarti teman-teman, ibu ini merintis dari nol ya, dan perjuangannya masih. Oke, mungkin begini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.